temanmu tadi, intinya kalau aku ngakui Nabi Muhammad manusia seutuhnya. Makanya neraka itu disediakan untuk iblis, nanti akan dihukum bersama antek-anteknya itu Wahyu 20:10. Iblis yang menyesatkan dan juga Nabi Di palsu kita juga itu ada akan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di dalam neraka itu adalah diisi oleh jin dan manusia. Iblis itu pemberontak, suka melawan Tuhan. Nah, yang masalahnya bukan jin saja, bukan iblis saja, Bu. Manusia juga pemberontak Tuhan banyak. Makanya kalau memberontak kepada Tuhan berarti makanya di dalam Al-Qur'an jelas bahwa penghuni neraka itu adalah jin dan manusia. Pak, gimana dengan Al-Furqan ayat 67-70 orang yang melakukan kebaikan malah masuk neraka? Mana? Coba baca itu Al-Furqan 67-70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yata'atahu khutudahu yudkhilun nar. Wa may yasilahu wa rasulahu wa yata'atahu khutudahu yudkhilun nar. Itu jelas memang. Sebentar, biar ku tunjukkan dulu. Sebentar, ini jangan-jangan si Ipana yang salah toh. Coba buka Al-Furqan. Al-Furqan itu surah keberapa? Ayat 67 sampai 70. Al-Furqan itu pemisah. Di situ orang yang berinfak, orang yang tidak kikir, orang yang tidak menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak berzina, tidak membunuh, malah mendapat azab yang hina di neraka. Karena gini, di dalam Islam niat manusia kalau dibaca dulu, jangan-jangan ini yang salah. Mana? Gak mungkin. Walladzina idza anfaqu lam yusyriku walam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Sabar di atasnya dulu. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula fakir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Lalu walladzina dan orang-orang la yad'una tidak mengharapkan ma Allah berserta Allah ilahan sebagai Tuhan akhoro. Yang lain wala yaqtuluna dan tidak membunuh an-nafsa pada dirinya alatian haroma yang diharamkan siapa Allah illa kecuali bil haq wala yaznuna dan tidak dibenarkan dan tidak benar. Wa mayaf'al maka demikian dalika ya ta'aman. Diam dulu aja Mir, lu kayak Thomas. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapatkan dosa. Yang melakukan demikian itu yang demikian itu apa? Demikian itu yang demikian itu ini aja yang sudah diterangkan dari kemarin-kemarin. Berarti orang-orang yang tidak tetap aja kalau kami terangkan tetap aja kamu juga enggak iman. Loh, ini salah kok. Kitab kamu ini ngaco. Kok ngaco? Loh, apanya yang salah? Orang-orangnya ini sementara, Pak. Siapa yang melakukan demikian itu? Pertanyaannya demikian itu tuh yang barang gimana? Siapa saja yang melakukan demikian yang itu berarti demikian itu yang dilakukan adalah membunuh, berzina, lalu menyekutukan. Maka itulah yang mendapatkan dosa. Di sini tidak membunuh orang. Di sini tidak membunuh orang. Ini kenapa kamu balik? Kenapa kamu balik? Kenapa kamu balik? Di sini tidak membunuh, tidak mempersekutukan. Berarti di sini namanya fi'il. Kenapa kamu jadi yang membunuh? Kenapa kamu bilang yang membunuh? Pelan-pelan dulu, Bapak. Ya. Gini nih ya. Siapa saja yang melakukan demikian itu, berarti siapa saja yang melakukan apa? Melakukan perzinaan, tidak mempersekutukan. Sebentar, itu tidak mempersekutukan, tidak membunuh. Di sini kan? Lo ini benar tidak berzina. Demikian itu tuh kan ini tidak mempersekutukan Allah. Tidak membunuh. Barang siapa yang melakukan pembunuhan, ini baliknya itu tidak membunuh yang tidak membunuh itu. Kalau yang tidak membunuh, tidak apa itu namanya orang yang soleh yang di atasnya walladzina idza anfaqu itu kan harapan. Itu kan harapan. Dan siapa saja yang melakukan apa? Itu kan melakukan pembunuhan, melakukan perzinaan, melakukan membunuh. Ini tidak membunuh, Pak. Suara yang keras-keras. Inilah
Inilah Disimak dulu itu, pernyataan tidak kalian membunuh, yang tidak cuman berzina, tidak Allah. menyakiti panggal orang. dalam hal pengertian. Itu Kalau kami pernyataan enggak, bukan pernyataan gue. secara bacaan begitu aja sudah tahu. Itu Siapa saja yang melakukan pernyataan apa? Allah. Yaitu melakukan pembunuhan, Di situ melakukan. tidak ada pembunuhan, di situ tidak membunuh, banget tidak komprehensif. Ini berzina. apa sih orang yang tidak Reading membunuh komprehensif orang parah. yang diharamkan? Di timer. Mir, anak lu aja, cucu lu aja bos ini, Mir. Cucu lu bos Udah, ini di aja, timer, belum timer. belajar. Walaupun bagaimana, makanya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Cucu lu bawa sini udah suruh belajar Sumum baca. bukmun Tidak. umyung fahum la yu'minun. Ini Udah dulu jelas-jelas dah. ayat Apa sih, yang Pak? Apa terang dulu benerang di-mute dulu biar menjelaskan dijelaskan. begitu, Kalau Mas. Di mute. Ada Rion, gue bilang di timer aja 5 menit. Ya Ya, udah. lo moderator. Tapi yang Bukan aja, dibahas bukan tetap otomatis. itu aja, aku males Sudah dijelasin tetap aja. Yo saya, sekarang saya tamu. Aku harus tanya di situ dulu dong. Iya, pakai timer. Nanti dua arah kita. Pakai timer. Jadi jangan tabrakan, Pak Amir. Sama Mikan aja. Jangan Iya bola pakai buat timer Anda. oke. Iya, pakai timer. Deh, bikin deh. Ayo Sama pakai siapa timer. ini? Mikana. Aku mau Sama Mikana. membahas Baik. terkait dengan Saya kamu tadi mute kan ya. bahas itu. Saya mute. Seolah-olah itu kan kesalahan. Ya, Iya mute. dah. Oh, iya. Menurut kamu ada kesalahan gitu dah. Oh. Sekarang saya juga menanyakan kamu terkait apa? Terkait berselisihnya antara Sebentar. pernyataan di biblosmu sendiri. Santai dulu ya, biar ku mute. Yang ku buka sekarang berarti si Mikana. Karena si Mikana. Nah, ini ya silakan Mikana. Ask to unmute. Unmute. Iya. Oke ya. Jadi Bapak ini jangan modal suara keras-keras dong, Pak. Baca pelan-pelan di Al-Furqan 67 sampai 670 ya. Kita baca baik-baik ya. Oke, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Ini pasti perbuatan baik ya, berinfak tidak kikir ya, alias murah hati ya. Infak mereka adalah pertengahan keduanya. Kemudian di ayat selanjutnya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Nah, di dalam Muslim ini perbuatan yang baik. Karena di dalam iman Muslim tidak boleh mempersekutukan Allah. Nah, di sini kan tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Tidak membunuh, dan orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah, dan tidak berzina. Nah, itu semua kan perbuatan-perbuatan yang baik nih, ya. Tapi siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Nah, pertanyaannya kenapa orang yang melakukan kebaikan itu malah mendapat azab di neraka dengan kehinaan? Monggo, silakan ya, Bapak. Oke, silakan Bapak. Itu perbuatan baik loh, tapi kenapa malah mendapat azab di neraka? Jangan Saya bilangkan jelasin kata ya, tidaknya. saya jelasin ya. Coba dimunculkan lagi. Saya jelasin. Itu namanya fi'il amr yang terbalik itu. Jadi keterangan-keterangan ini terkait dengan ini, siapa saja yang melakukan kebalikannya terkait dengan yang ini yang diterangkan itu yang pokoknya ini yang nomor 68. Siapa saja yang melakukan apa? Ini kan dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, ya, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu? Ini yang diterangkan di sini. Siapa saja yang melakukan apa? Melakukan perzinahan, melakukan menyekutukan Tuhan dan membunuh orang yang bukan haknya dibunuh. Inilah orang yang berdosa. Gimana sih? Udah jelas begitu ayat. Apa yang diperselisihkan, inilah kalian itu cuma mencari-cari arti dari kata-kata yang seolah-olah itu kesalahan. Tapi Baik. ini merupakan Baik. Jadi kata itu ini diartikan justru sebaliknya. Kalau di sini tidak mempersekutukan berarti mempersekutukan, tidak membunuh berarti membunuh, tidak berzina berarti berzina, gitu. ini Gitu, kan Pak. ayat ini kan menjelaskan siapa saja yang melakukan yang ini orang yang tidak mempersekutukan Allah ini.
Ini kan yang tidak memperkutukan toh. Gitu. Ini yang berarti ayat ini apa itu pengertian ini adalah barang siapa yang melakukan demikian itu, yaitu melakukan perzinahan, melakukan kesyirikan, Kan di sini kan membunuh tulisnya yang tidak haknya, berzina. Oke, baiklah. Nanti biar Mikana sorry dan maaf, melakukan aku- perzinahan. Baik, Orang Bapak. itulah yang akan masuk neraka. Baik, Bapak udah cukup Pak penjelasannya biar ditanggapin Mami Kana gimana? Iya, Ada lagi Mikana tambahan? nanti aku tanya Mikana ya, ganti Mikana. Oke, Bapak udah Kamu cukup siap ya. kemarin. Biar ku ganti ke Mikana biar Mikana respon. Oke, thank you. Silakan. Silakan Bapak di mute. Sekarang ke Mikana ya. Mikana, di mana kau Mikana? Oh ini dia. Oke. Ya nggak usah dulu ditutup yang tadi Al-Furqan itu ya. Kita pasti bisa lah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Pasti netizen yang di sini pasti bisa menilai lah ya. Di situ kan ada kata tidak mempersekutukan ya, atau tidak berzina, tidak membunuh. Nah kata tidaknya mau dikemanain? Ya Mau dihilangin gitu? Inilah pakai bahasa original text itu begitu Bu. Ini narasi terkait dengan ayat Bentar dulu Pak, bentar dan dulu, bentar. berbahasa Maaf, Arab. maaf. Di bahasa Pak, Indonesia aduh, kan tadi begitu. Pak, sebentar dulu. Ya, saya kok jadi begitu. Kan kita ganti-gantian. Tadi Mikana ngomong kan, Bapak ngomong kan nggak Ya diganggu. silakan. Kalau Kan Mikana ditanya. selesai, bilangin silakan gitu Mikana. Lanjut Mikana. Iya. Jadi ini saya tidak menyimpulkan Quran Bapak ya, tapi sesuai dengan yang tertulis ya. Tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina. Nah, berarti itu tidak melakukan pembunuhan, tidak berzina, tidak mempersekutukan. Itu kan perbuatan yang baik, tidak melakukan gitu loh. Nah, perbuatan yang tidak baik itu kalau ditulis seperti ini, mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, membunuh, berzina. Barang siapa melakukan demikian pasti mendapat dosa dan azab yang kekal di neraka. Begitu ya? Kan gitu. Nah, tidaknya itu dikemanain, Pak? Itu. Kan di situ ada kata tidak. Sebentar, Mbak Mikana, coba maunya sekarang ganti-gantian atau TikTok aja? Ya, itu tadi ya, Bapak Amir nggak bisa menjelaskan gitu. Dia tetap Saya jelaskan ya. menyangkali sesuai dengan teks. Kan sudah gitu, tak teks yang jelasin tadi. tertulis. Itu namanya domir apa ya? Domir la apa ya itu? Ada itu. Inilah kita kalau memahami Al-Qur'an itu pakai narasi dengan bahasa Arab. Jadi itu yang diterangkan tadi, yang di belakang tadi itu menjelaskan terkait dengan kebalikan dari ayat yang itu tadi. Oke. Barang siapa yang melakukan itu, ya toh? Ya toh? Tidak membunuh, yang melakukan pembunuhan, yang melakukan apa semua, itu domir balikan. Kebalikannya. Narasi bahasa Indonesia, bahasa Nahwu Sorobnya itu ada itu. Alright, jadi ini Mikana Bukan tidak bahasa ini. Indonesia begitu, bukan. Makanya Ini kalau kita ditanya konteks itu bahasa orisinil itu bisa artinya ini diartikan tidak ini menjadi sebaliknya gitu Pak ya. Kira-kira gitu kan Pak? Ya, berarti orang yang melakukan perzinahan, melakukan pembunuhan, melakukan membunuh orang yang bukan haknya dibunuh, lalu melakukan perzinahan, itulah orang yang berdosa. Nah, itu namanya gimana, domir apa ya? Apa itu fi'il domir apa ya? Saya lupa itu nahwu sorobnya. Kaidah-kaidah itu ada di dalam mengartikan nahwu sorobnya dalam Al-Qur'an itu ada. Banyak banget. Kenapa? Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia kosakata atau Mikana di mute sih. Bahasanya itu kurang. Silakan Mikana. Makanya itu perlu. Makanya kalian juga sebetulnya harus juga menarasikan terkait bahasa orisinilnya. Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Yunani, bahasa Hebrew berbeda, Bro. Iya, saya paham Pak. Masing-masing bahasa punya kaidah-kaidahnya kan. Oke, baik, biar ditanggapin sama Mikana. Silakan Mikana. Udahlah, kayaknya udah mentok sampai di situ. Bapak ini tetap nggak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan karena di situ ada kata baik, tidak. Gitu. Aduh. Tidak, gue yang terusin aja, Rek. Boleh nggak? Kaidah pembahasannya lain, Bro. Sebentar, Mikana gimana? Ada lagi?
ya tetap nggak bisa diterima penjelasannya. Kenapa Ya di situ udah, ada kata ya, tidak, itu sih ya kan? keimanan Kalau kalian, gini, nggak gini, apa-apa. tunggu. Kalau Inilah keimanan kebalikan, saya. kalau Oke, oke. kebalikannya berarti seperti ini. Mm-mm. Mempersekutukan Allah, membunuh, berzina, akan mendapat pahala di surga. Itulah kebalikannya. Kalau Bapak bilang kebalikan. Kalau kebalikan sebentar, kalau kebalikan berarti Pak sebentar. Kalau kebalikan berarti di sini orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah berarti yang tidak beribadah dong. Bukan Itu yang kan ini kan satu kata nih hamba-hamba Tuhan. bukan Sebentar, yang ini Pak, diterangkan ini kan itu yang ayat kan tadi, yang dimulai di bawahnya sebentar. tadi. Bentar. Lo nggak bisa. Penjelasannya Ini itu Pak, yang bawah ayat tadi, ini. Rio. Enggak. Sebentar, Penjelasannya Pak yang ya, tadi perhatiin. itu di bawah satu Hamba, ayat itu. nah ini Bapak sebentar. Hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah ini ada nih, ada satu berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang itu pertama. Orang yang dapat pahala. Berarti rendah hati kan? Satu. Dapat pahala. Yang kedua, orang-orang yang mengisi malamnya dengan beribadah. Dua. Itu dapat pahala. Dua, betul. Itu yang beribadah tuh. Yang ketiga. Dapat pahala. Dan orang-orang berkata, jauhkanlah azab. Sesungguhnya azab, nah itu sama aja tuh, beribadah. Yang ketiga, beribadah. Bukan beribadah, sorry. Sesungguhnya jangan. Yang keempat, berinfak tidak berlebihan. Ya kan? Itu yang dapat pahala. Iya, yang tidak pula kikir. Jadi pertengahannya nggak boleh berlebihan, juga nggak boleh berkekurangan, nggak boleh kikir pelit. Kan jadi seimbang gitu. Empat. Yang kelima, itu sudah orang-orang yang di atas ini sudah patokannya orang yang mendapatkan pahala. Sekarang yang bawah ini. Karena di sini ada wa itu berarti dan orang-orang. Ada dan. Ini juga ada dan. Waladi, iya ini yang ini loh. Dan ini juga orang-orang. Ini juga ada dan. La yad'u nama Allah. Iya dah. La yad'u ma Allah. Dan orang-orang yang tidak mensekutukan. Iya dah. Ya, 5. Ya kan? Jahat, yang keenam tidak membunuh, ya toh? Ya kan? Yang ketujuh tidak berzina. Kan begitu? Ya, ada 7 tuh hamba-hamba Tuhan tuh yang dipersyaratkan. Yang melakukan demikian itu mendapat dosa. Nah, Bapak mengartikan ini fi'il zomir itu apa tadi yang berlawanan? Artinya berarti ini pun kita artikan rendah hati harus tinggi hati. Beribadah berarti tidak beribadah. Iya dong. Berarti orang yang sombong berarti kebalikannya. Iya, kebalikan orang-orang yang mengisi waktunya untuk beribadah artinya jangan beribadah. Tidak beribadah ya mendapatkan dosa dong. Apa? Di sini penjelasannya kan dapat dosa. Orang-orang yang melakukan demikian itu yang tidak beribadah. Ya, lu kok Bapak ini gimana sih? Tadi ke Bapak bilang ini kan kebalikannya, ya kan? Kalau misalnya tidak mempersekutukan Allah berarti mempersekutukan Allah. Yang tidak membunuh berarti membunuh. Yang tidak berzina berarti berzina. Berarti juga ini dong, Pak. Berarti ini kan penjelasannya kan di sini. Yang beribadah berarti tidak beribadah. Yang disebutkan ini. Gini loh, Rion. Yang di sini ini menyebutkan yang ini tadi menyebutkan yang ayat yang nomor 28 itu tadi. Yang 68 aja. Iya. Yang 67 enggak. Karena yang di sini yang di atas itu kan orang yang mendapatkan pahala, yang melakukan kebaikan. Sebentar. Ayat 68 ini berdiri sendiri atau hubungannya dari ke ayat ini, Pak? 63. Ini kan 63 nih mulainya. Ini kan menjelaskan terkait dengan orang yang beriman. Orang yang menjalankan amal soleh. Iya dah? Baik. Jadi 68, enggak. Jadi 68 sama 63 itu kan berhubungan toh. 63 sampai 68 kan? Iya kan? Iya. Ini hamba-hamba betul. Yang pertama apa? Rendah hati kan? Rendah hati, ya oke. Nah, yang kedua beribadah. Ya toh, itu kan cerita itu mendapatkan pahala. Yang ketiga, menjauhkan azab ini apa nih? Ini apa nih bisa disebut nih? Jauhkan azab ini. Apa tuh? Berdoa. Ya, berdoa. Menjauhkan menjauhkan azab. Itu. Yang keempat, berinfak tidak berlebihan. Oke, berinfak 4. Ya. Kelima, tidak mempersekutukan. Ya kan? Yang kelima, tidak membunuh.
Sorry, 6 tidak membunuh. Yang ke-7 tidak berzina. Kan gitu. Nah, berarti siapa yang melakukan itu, Bapak? Arti kata itu yang tadi Bapak bilang yang itu kan artinya ini, kebalik. penjelasan yang ini, Rion, penjelasan yang ini. Atas tadi, Pak. Waladina la yad'una ma'allah. Hanya satu Ya, ayat, berarti ayat doang. ini Yang hanya satu dibalik. ayat. Berarti yang di atas tadi dia kemana Di ya? atas ini tadi kan orang-orang yang beramal soleh. Yang ini loh, hamba-hamba Iya, Tuhan yang maha pengasih. beramal soleh. Yang di atas ini kan orang yang beramal soleh. Oke, begini loh. Mana sih? Jadi Mikana, kita tunjukkan ayat nih di Wahyu 21 ayat 48. Coba buka apa Rian? Wahyu. Wahyu 21 ayat 48. Ayat 8. Nah, seperti inilah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ayat 48 ya. Ya, Wahyu 21. Oh iya, sorry, maaf. Ayat 8. Ini Ayat 8. baru ini baru kata-kata yang benar ya, atau kalimat yang benar. Oke ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh nih ya, pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mati. Jadi Ya, betul. pembunuh, orang-orang Tapi keji itu yang mendapat balasan di neraka ya. Tapi kalau di sini ditulis nih, kalau di sini ditulis ya, orang-orang tidak penakut, orang-orang tidak pembunuh, orang-orang tidak penyembah berhala akan mendapat bagian di dalam neraka. Wah, ini saya pasti nggak mau, saya percaya sama Alkitab yang seperti ini. Kalau ada kata nggak percaya, ya udah memang kamu nggak percaya. Kalau saya ya dengar dulu, ya dengan ampun Bang Amir. ayat itu udah jelas. Jangan Iya, dipotong-potong belum. dulu, gantian. Karena stop dulu. Pak, nggak apa-apa Mikana, kita kan targetnya bukan dia. Orang yang mendengar kok. Nggak apa-apa, Iya. lanjutin. Maksudnya si lanjutin aja, Bapak betul. Amir jangan dipotong-potong dulu. Gua Ya, mau Pak Amir, diem dulu, Pak. menjelaskan ya. Jadi di sini itu adalah orang-orang penakut ya. Orang-orang yang tidak percaya. Ini tidak percaya kepada kasih karunia keselamatan ya. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Orang-orang keji ini, orang-orang pembunuh ya. Di sini tidak ditulis tidak pembunuh gitu, tidak, tapi orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala dan semua pendusta akan mendapat bagian mereka di lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang ya. Justru Itu orang-orang artinya dari seperti mana? inilah. Bentar dulu, Pak. Sabar dulu. Kamu aja nggak punya teks asli, Bentar kamu dulu. bukan begitu. Teks asli. Nah, ya, bentar harus dulu. dong. Karena apa? Bentar dulu. Bapak itu jangan bahasa mengganggu. yang dibawakan di dalam teks Aman, itu tolong belum dulu tentu sama dengan bahasa aku kita. lagi loh. nge-share ini. Gimana mau nge-mute? Jangan kau menyamakan. Taruh Amang lah yang gantian, mute-in. karena belum kelar. Iya. Belum kelar, Amir. Aku lagi nge-share. Sabar, Nanti Pak. kalau gue mute. Ya, silakan mati. Mikana. Jadi seperti inilah bahasa yang baik dan benar. Kalimatnya kita mudah mengerti. Orang-orang yang melakukan pembunuhan, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, pendusta, akan masuk ke neraka gitu. Jadi kalau yang tadi Bapak bilang itu kan di situ tidak berzina, tidak membunuh, itu kan perbuatan yang baik. Nah, kalau ini adalah perbuatan yang jahat, makanya mereka masuk neraka. Kalau ini kan perbuatan baik, Pak, tidak berzina, tidak membunuh gitu. Iya. Tapi kenapa jadi malah masuk neraka, mendapat ajab di neraka yang hina gitu loh. Nah, seperti itulah ya. Oke lah, Betul. tidak apa-apa Udah. kalau Nah, Mantap Udah- Mikana. Enggak apa-apa, kelar ya. biarin Pak, maksudku gini loh. Ini sudah kita nggak usah perlu debat lagi, akan kayak gini-gini terus. Iya. Biarin orang yang orang luar menyimpulkan, Pak. Itu Bapak kan tetap akan dalam apa dengan versinya, Mikana juga. Ya udah, ini akan debat kusir. Iya, kalaupun Nah, orang-orang Bapak, itu bisa menjelasin kok. ya kalau Bapak Abdul Amir tidak mau terima tidak apa-apa. Lah Saya gini. berdoa tunggu dulu Pak, jangan ngomong dulu. Ya jelas Kalaupun nggak bentar mau. Pak, bentar dulu, Pak. Saya harus Ini menyembah udah yang diciptakan. closing nggak? Bapak habis Mikana closing nggak apa-apa. Ini Iya. Mikana udah closing kok. Iya, udah mau closing ini ya. Iya, nggak mau Ini. ditanya, tanya saja. Iya, maksudnya kalau mau Bapak tanya lagi nggak apa-apa. Ya, Maksud tanya saya dulu nanti. closing bagian ini. Ini closing Kalau dulu Bapak, yang bagian ini, tolong section Bapak, ini. aduh hargai dong. Jangan lebih ini ya.
lebih apa gimana ya, kayak mulut-mulut emak-emak yang cerewet sekali gitu kan. Gini loh Jangan Pak. bilang begitu. Iya karena orang masih ngomong. Karena apa Bapak saya terus juga menjelaskan ngomong. masalah itu karena framing. Itu kan bahasa framingmu. Kalau saya kan Ini menjelaskan kan sesuai dengan Pak. ayat. Ayat di dalam Al-Quran memang ada Closing, domir-domir Pamir. yang Lagi begitu. closing dia. Inilah kalau kita mempunyai Apa Bapak ini bilang? bahasa dulu, Pak. aslinya. Nah kalau kalian pakai bahasa Indonesia, yo aslinya nggak tahu, yo. Ya nanti Pak Amir kan closing, silakan. Gemit nih, Pak Amir nih. Iya. Aduh. Iya, oke. Jadi seperti ini loh. Tapi Tadi enggak, bentar Mi. Mendingan gini aja. Dia bilang pakai bahasa asli, itu bahasa aslinya dikopas aja. Artinya apa? Enggak apa-apa. Mau Iya, dibuka maksudku bahasa aslinya? karena dia di closing dulu, nggak apa-apa. Baru itu nanti Enggak, kalau kita kamu mau lihat mau bahasa aslinya. tanggapin. Bahasa aslinya nggak apa-apa dibuka bahasa aslinya. Di situ pasti sesuai dengan apa yang diterjemahkan ke Iya, Indonesia. maksudnya si Arab punya bahasa aslinya dikopas aja. Yang mana? Yang Arab tadi, yang buku orang Arab. Enggak, ini udah kelar, Pawang. Ini mau di closing udah. Jadi Oh, udah lah, sorry, nggak sorry, apa-apa. sorry, sorry. Tema ini udah kelar. Iya, Ya. udah. Ini closing belum Udah kelar. lama kita sudah jelasin begitu. Kalau kamu nggak percaya, yo nggak Jadi usah. gini, Tapi tadi ya. oke, Nggak usah silakan, dibulan Oke, balik. sebentar benar. Pak, saya supaya Sekarang nanti saya Bapak mau bertanya nanya lagi ini sama- nih. Ya udah, Tunggu nanti sebentar, saya belum setelah closing, sebentar. iya, lanjut. Oke, sebentar dulu Pak Amir. Oke Pak Amir, jadi teman-teman kan sudah mendengar ya. Kiranya teman-teman bisa berpikir cerdas lah ya, membandingkan antara Alkitab yang tadi sama dengan Al-Quran ya kan. Nah kalau Bapak Amir tidak mau percaya tetap ngotot, tidak apa-apa gitu. Saya hanya bisa berdoa kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat ya supaya Bapak bisa mengerti. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Great. Pak Amir mau nanya apa, silakan, Pak Amir? Silakan Pak Amir, mesti unmute ya. Sorry Pak Amir, Bentar, maaf. bentar. Bentar, Oke. saya ke kamar mandi dulu ya. Nanti nanya lagi. Siap. Siap. Bentar aja, Saya bentar aja. tanyain. Iya. Saya tanyain. Kalau menurut kalian kan Biblos kan merupakan itu tadi juga merupakan firman Tuhan. Sekarang kitab-kitab yang sudah terakomodir sebagai kitab suci kitab suci kan otomatis cerita dan narasinya kan harusnya sesuai dengan apa yang dinarasikan. Seperti gini. Ada perbedaan-perbedaan yang terkait dengan jumlah manusianya atau jumlah orangnya apa semua. Nah, kalau namanya kitab suci yang diwahyukan atau dari perolehannya juga dari Roh Kudus atau apa semua, seperti yang ditulis di dalam Ezra 25 sama Nehemia 7:10. Iya dah. Apa tuh? Jumlah anak Arah tertulis Arah ya. Anaknya Arah itu totalnya 775 orang. Tetapi dalam Nehemia itu cuma 652. Kok bisa beda? Kalau itu merupakan kitab suci. Gimana coba Nehemia berapa? Informasi yang sama kan gitu. Inilah kalau kayak begini itu aku males sebenarnya. Coba Alkitab Nehemia Nah, berapa? ini kan fatal juga. Oh enggak Banyak fatal. Bisa dijelaskan. fatal Sebentar Nehemia berapa? Sebentar Nehemia berapa? Nehemia 8 10 8 Apa? Ezra 25 sama Nehemia 7 10. 2 Ezra 2 Ezra ayat 2. Bentar, gue lihat dulu Ezra. 5. Itu berapa itu? Anaknya Arah. Bentar, gue belum dapat juga Ezra. Ezra berapa? 2. Ezra 2 ayat 5. Ayat 5. Bani Arah 775 orang. Terus sekarang di Nehemia 7:10. Sebentar. Nehemia. Ini ngomongin tentang kritik teks ini. Nehemia, gue tahu Pak, gue ngerti ini. Memang ini kajiannya tuh salah tulis atau salah? Nggak mungkin salah tulis, nggak mungkin. Nehemia berapa? Nehemia 7. 7:10. Bani Arah 600. Ya, Mikana, mau jawab nggak Mikana? Perbedaan jelasin Mikana. Jumlah di Nehemia dan Ezra katanya ada perbedaan angka gitu. Ya ini saya jawab deh. Gini deh, Rick, gue potong ya. Nehemia sama Ezra itu beda. Yang siapa duluan kan dia menghitungnya dari
anak yang dilahirkan waktu itu. Kalau Esra yang dilahirkan di zaman dia. Itu doang jawabannya, gampang sekali. Oh, gampang ya? Iya. Berarti ini kitab suci berdasarkan apa? Pewahyuan, Bersadar. perceritaan, Iya. atau dari katanya tadi kan Nabi jelas kelahiran. si itu tadi. Kelahiran waktu zamannya si Esra atau Nehemia yang pertama itu lahirnya kapan? Anaknya berapa? Waktu zaman si Nehemia atau si Esra yang terakhir kedua. Nah itu lahirnya kapan? Gitu aja gampang. Lu sekarang yang diceritakan itu sekarang saya tanya. Yang diceritakan itu sama enggak? Kalau sama seharusnya kan sama dong. Lu diem dulu. Gua ceritain waktu lu SMP. Gua waktu dulu SMP Amir masih kecil, masih bego, masih keingusan. Terus gue tulis lu di 50 tahun kemudian. Wih, Amir udah punya cucu. Salah nggak? Dongo lu. Berarti yang dihitung yang mana itu? Jawaban paling gampang, Mir. Jangan bilang gampang-gampang. Yang diceritakan sama. Gua kan sekarang saya tanya, yang diceritakan sama. Iya, gue moderator dong, moderator bahasanya diatur bahasanya, moderator dong. Bahasanya. Tadi ngomong apa sih, Mang ya? Saya keras tapi enggak. Gitu masa orang kesini kayak gitu. Jelasin aja kalau memang itu berbeda ya enggak apa-apa. Enggak dengar tadi gua. Gimana coba. Iya, enggak boleh. Suaranya putus-putus loh di sini beneran. Enggak, hormatin ini enggak. Iya, tamat, santai. Gua kawal. Santai. Gimana coba lagi Mas menceritakan waktu lu SMP, masih kecil, masih ingusan. Terus gue ceritain lu di 50 tahun lagi, lu udah punya cucu, punya anak, punya rumah. Sama nggak orangnya? Beda. Orangnya sama orangnya cuman kondisinya beda. Kondisinya beda, benar, kondisinya beda. Kok kondisinya beda? Itu udah pakai begitu. Sejarahnya sama, katanya sejarah. Kan ini yang dihitung kan berdasarkan sejarah. Sesuai nabinya, umurnya sesuai kelahiran nabi. Itu gimana sih begitu? Sesuai dengan kelahiran nabi gimana sih? Kalau Hawa nggak ada di Quran, baru lu mikirin. Kalau lu sekarang gini. Ngerti sejarah nggak? Nah, ini katanya sejarah. Kalau sejarah yang dinyatakan di sini sama. Berarti harusnya sama dong. Sekarang sejarahnya lu waktu SMP sama sejarah lu. Jangan diceritakan ini masalah firman. Katanya firman Tuhan ini diilhami Tuhan. Itu lu bilang sejarah, sekarang firman. Oh, lu juga enggak, maksudnya ini yang berarti ini bukan firman Tuhan. Jadi Quran bukan firman. Karena kitab suci lu yang kau anggap kan kitab suci. Allah juga jujur. Makanya Arab nggak kenal Hawa. Jujur nggak Arab? Arab jujur, lu tuh. Saya kan tanya ini perbedaannya ini karena apa? Tanda perbandingan bandingin ke Quran, gampang kan? Sama-sama gampang kan? Apanya yang kau ini kan? Saya itu tanya ini kok tanya Quran lagi? Nggak bisa jawab ya udah nggak bisa jawab gitu aja kok. Dibandingkan Quran aja tuh yang sekolah, lu mah kagak. Nah kalau namanya kitab suci sudah dicatat, otomatis yang mencatat itu kan Hawa juga pasti tahu Hawa. Apa yang diceritakan di sini kan sejarah, seharusnya kan sama. Hawa juga pasti tahu Hawa. Gantian. Mungkin ada tambahan Mikana. Yang lain. Coba yang jelasin. Kalau Bapak ini kok jelasin kurang. Mana Mikana? Udah keluar. Rion aja yang jelasin, tahu ini Rion. Gue mesti ngeliat ini kritik teks moderator dia. Ya Mikana mana Mikana nih? Halo, waduh. Halo Mikana. Waduh. Mikana tidur. Enggak ada itu katanya ke kamar mandi. Halo Mikana, mana nih dia? Turu. Istirahat, dia barusan di kamar mandi langsung istirahat itu, udah ngantuk itu. Oh ini Pak, ini ada penjelasan nih. Ini ada dari yang lebih detail nih Pak ya, Bapak bisa baca di sini. Karena ini ngomongin tentang kritik teks itu jujur gua memang bukan bidang gua nih Pak. Iya, bukan di Rokyu. Enggak, ini baca. Kalau Bapak mau dapat jawabannya, ini lebih kompeten. Ini jawabannya, Pak.
Ini kurang dipahami dalam konteks historis. Dalam pasal 2 kitab Esra dan Nehemia kan dibaca. Nah, ini kan diakui itu. Ya, silakan. Loh, kurang dipahami dalam konteks historis. Bapak yang kurang paham. Iya benar. Historisnya kurang dipahami. Iya, Bapak yang kurang pahamin gitu. Ya silakan dibaca. Coba dijelasin. Ya, baca. Jelasin lah. Ya ini jelasin, tinggal baca. Ini kan penjelasan. Masa penjelasan saya jelasin lagi? Yang kayak gini-gini tuh. Mikana. Ini udah kompeten banget ini. Halo. Mikana tuh. Oke. Ya. Tadi yang ditanya apa nih? Perbedaan jumlah itu di Esra dan Nehemia. Sebentar. Pak, ini udah dibaca belum, Pak? Bentar. Ya, biar baca dulu. Ya udah, Mikana tambahkan bagaimana? Iya, Mikana yang menambahkan. Karena Mikana yang ini. Enggak, ini dibacain aja dulu. Gimana sih, Amang? Yang Ini dibacain dulu loh. Ini lebih detail loh. Bacain aja dulu. Ya siapa yang baca nih? Enggak, dia si Pak ini lagi baca. Pak Amir. Pak Amir lagi yang baca. Biarin ini kan. Karena kan nggak semua kita mempelajarin historisnya gitu loh. Ya. Ya, ya berarti kan menunjukkan kitab itu adalah berdasarkan historis. Ya memang. Kalau yang menceritakan lain berarti historisnya lain. Ya, karena iya, historis yang dihadapkan dengan manusia ya, itu kan pasti saja, berbeda. jawaban singkatnya seperti ini ya. Iya. Itu tidak ada yang kontradiksi atau bertentangan gini. Jadi Ezra itu dia menulis pertama sekali ya, yang keluar dari pembuangan itu ada sekitar berapa tadi 700 itu ya. 75. Nah sementara Nehemia menuliskan ya setelah keluar dari pembuangan dan di tengah perjalanan ada yang meninggal, jadi sisanya yang ditulis gitu. Jadi saling melengkapi. Betul. Udah. Oke. Ini jadi masalahnya Bapak yang ini kurang dipahami dalam konteks historisnya. Oke, udah clear ya? Ya jelas. Jadi Alkitab itu saling melengkapi, saudaraku ya. Oke. Itu saling melengkapi. Oke, udah selesai. Pak Amir nanya tadi. Giliran gantian. Sekarang gantian Mikana nanya. Karena yang nanya. Kalau saya nanya banyak sih sebenarnya ya. Apa tuh? Tapi ya nggak apa-apa lah saya ini nanti soalnya kalau Bapak ditanya nanti dia malah. Tanya saja. Kalau saya bisa jawab, saya tak jawab. Kalau enggak ya enggak tak jawab. Juga tanya Mikana. Tama ada muslim 3 di sini. Tapi nggak apa-apa nih ya. Lo nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa. Saya mau nanyakan dulu tadi itu. Enggak, soalnya sebetulnya belum puas. Belum puas tinggal baca lagi. Ini maksudnya yang jelasannya sih itu tadi. Kalau yang ini kan saat ditulisnya kan saat lengkap. Iya toh 775. Nehemia karena sudah ada yang mati kan gitu. Iya, jadi yang dicatat yang sisanya yang masih hidup. Tapi kalau namanya anak, iya toh, untuk menjelaskan anak berarti harusnya kan sama 775. Justru ketahuan yang berapa orang yang meninggal kan. Nah, itu dijelasin nggak? Kalau nggak ada penjelasan berarti kan juga nggak ada kejelasan terkait meninggal. Ini bahkan ada sumbernya, Pak. Makanya, bagaimana sih? Ini lengkap banget. Tradisi Yahudi. Nah, berarti apa bedanya dengan buku-buku yang lain? Bukan kitab pewahyuan. Loh, kan bukan kitab saling suci. Saling melengkapi, Bapak. Sahabat, jangan saling melengkapi begitu. Kalau sejarah menceritakan sesuatu yang diceritakan juga sama, apalagi namanya kitab suci. Otomatis di sini kan harusnya sama dong. Jadi gini Pak. Kenapa? Ini ada orang kalau nggak sama, berarti ini pakai dasar apa gini. Yang ini pakai dasar apa? Karena kitab suci loh. Sama kayak gini Pak. Maaf, gue mau buat perbandingan seperti ini. Ya, itu sih. Objeknya Bapak nih. Ya, ada dua orang yang menceritakan tentang Bapak. Orang pertama menceritakan Bapak di kehidupan Bapak, di perkawinan Bapak di umur 1 sampai 5 tahun. Tapi orang kedua, dia mencatat histori Bapak dari umur perkawinan 20 tahun.
tentu kan berbeda. Mungkin di umur yang bapak yang ke 10 tahun, dengar dulu, dia melahirkan anak lagi 2 orang. Itu kan bukan kontradiksi, tapi ada dua sudut pandang yang berbeda gitu loh. Itulah Alkitab. Jadi gini, menurut kalau penjelasanmu begitu tadi, berarti kitab suci kalian itu adalah berdasarkan penelaahan Berdasarkan sejarah, benar. Nah, Ya, penelaahan sejarah, jelas sekali. Bukan penelaahan apa namanya kitab suci kan berarti kalau di dalam Al-Quran itu kami meyakini adalah firman Allah. Di dalamnya adalah sebagai petunjuk. Cerita sebagai apa? Peringatan. Di dalamnya juga ada larangan, perintah, sama cerita. Cerita itu untuk apa? Untuk peringatan kepada umat manusia di sini saat ini. Inilah kitab suci. Peringatan apa yang didapat dari jumlah orang keluar? Coba. Yang apa yang didapat dari peringatan itu bukan seperti peringatan. Fir'aun, orang yang sombong, katanya orang yang apa namanya? Ini history. Kalau tentang masalah ada jumlahnya. Kalau history apa bedanya dengan sejarah-sejarah yang lain? Bapak. Gitu. Gini loh. Justru di dalam seperti ini, di kisah ini, itulah membuktikan Alkitab itu tidak mungkin dipalsukan. Kalau misalnya jumlah orangnya itu sama, justru itu dicurigain dipalsukan. Jiplak. Jiplak. Soalnya ini kan dia ini orang menceritakan di kejadian yang berbeda, di waktu yang berbeda, tapi jumlahnya sama. Ini kan konyol. Maksudnya kan gini, Rion. Namanya kitab suci itu kan murni kitab yang diturunkan para nabi melalui dari Tuhan. Iya lah, kamu kan memahami juga begitu. Lah kalau memang dari Tuhan, nggak ada konsep Tuhan yang menturunkan kitab tuh nggak ada di dalam kitab. Alkitab itu bukan seperti itu loh. Berarti kan isinya Alkitab itu bukan merupakan perfirmanan atau apa namanya pewahyuan, tapi seperti atas dasar penulisan para penelaah atau para ahli sejarah. Oke, dapat poinnya Mikana sekarang. Iya deh. Udah dapat. Udah. Berarti benar kalau ini berbeda ya nggak apa-apa, karena itu berdasarkan penelaahan atau ahli sejarah berarti. Ya udah dapat poinnya Bapak. Silakan Mikana, coba tanggapi. Iya, jadi kita harus tahu loh penulisan Alkitab itu seperti apa. Memang Alkitab adalah firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus mengilhamkan kepada nabi-nabinya untuk menulis kembali apa yang sudah mereka saksikan, peristiwa-peristiwa apa yang sudah terjadi, termasuk sejarah yang terjadi ya. Seperti tadi Nehemia itu menulis setelah keluar dari pembuangan, tapi beberapa orang meninggal, ya ditulis beberapa sisanya. Nah kemudian Nehemia, Esra juga menulis pada saat keluar dari pembuangan, ditulis sesuai berdasarkan berapa jumlahnya. Nah itu kan berdasarkan fakta sejarah gitu. Jadi tidak ada yang bertentangan, justru saling melengkapi gitu loh Pak. Ya, terima kasih. Oke, langsung jawab pertanyaan. Pertanyaannya lagi. Enggak, silakan. Enggak, maksudnya mau tanya apa? Ya Mikana nanya apa? Silakan. Kalau saya bisa jawab ya tak jawab. Kalau nggak ini bisa ada Tristan, ya gampang. Ada Tristan. Kalau saya nanya hadis boleh nggak? Boleh. Tanya. Biar gue yang tampilin. Hadis Bukhari 3068 ini sahih nggak Pak? Coba dibuka dulu. Hadis Coba dulu buka link. 3068. Linknya bukan, linknya kasih biar gue buka. 3068. Enggak, linknya aja gue 3068. Aduh, mesti gue cari dong. Sebentar. Dikirim linknya. Bisa. Dari Bisa itu deh. Ketika aja di Google hadis Bukhari 3068. Oh, 5 hewan itu. Iya, itu sahih nggak sih Pak? Nanti dikira pula nanti menista nanti. Tenang. Gue kalau hadis gue nggak ikutan nih, silakan. Ya tuh kan ini jangan nanti gue di demo lagi. Enggak apa-apa. Kan ada orang Islam. Kecuali kamu ngomong sendiri, nggak ada orang Islam. Nah itu baru gebuk. Enggak apa-apa, ditanya. Ya apa yang mau ditanya nih Mikana nih? Enggak, nanya dulu sama Pak Amir ini sahih nggak Pak? Oh itu mesti diteliti dulu nih. Silakan Pak. Dulu. Sebentar. Enggak apa-apa Pak. Take your time. Dia soalnya bukan ahli hadis tuh. Nggak semua orang belajar hadis bener loh. Hadis itu lebih rumit dari Quran. Ya, poinnya di sini Pak Amir tuh ada 5 jenis hewan melata katanya kan.
Yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram. Nah, hewan melata itu maksudnya itu yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung raja wali. Nah, apa yang mau ditanyakan Mikana di sini? Itu sahih nggak hadisnya ini Pak Amir? Nah, ini nih rumit nih, pertanyaan rumit nih. Nanti aja kalau saya dan itunya nanti aja. Nggak, biarin Pak Amir fokus dulu, ntar. Dia lagi pelajarin ini. Nggak apa-apa. Ini Bukhari. Nggak bisa seperti itu, hadis nggak kayak gitu. Giliran Bukhari tiba-tiba sahih semua, nggak kayak gitu. Gue udah pelajarin kok. Pelajarin dulu Pak. Ya Tristan, gimana Tristan? Dulu Tristan. Bawa lu. Mana Kang Tristan? Oh, ini di bawah kalau hadisnya itu Kang Tristan itu. Mana Abdullah? Hadatsana Abdullah bin Salamah asbarona Malik an Abdullah ibn. Matanya dulu liatin Pak. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih, bukan? Wah, ini nggak bisa secepat itu mungkin. Coba Tristan, teman-teman yang lain yang ada mau membantu nggak apa-apa. Ada penjelasannya. Hadisun Hasan Sokeh, hadisun Maudhu, hadisun ini biasanya ada penjelasannya. Taruh di kitab yang ini. Pakai kula. Iya, maksud saya ini sahih nggak Pak? Benar, dibaca ada 5 jenis hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram, yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung raja wali. Maksudnya yang ditanya ini apa? Matanya kenapa nih? Ada permasalahan apa di sini? Ini bisa. Iya Pak. Yang ini saya tanya dulu Pak Amir ya. Ini berarti ini sahih ya Pak ya? Belum tahu. Kayaknya enggak tahu karena di sini enggak ada penjelasan. Biasanya kalau seperti Tirmidzi, kalau hadisnya Tirmidzi itu biasanya ada penjelasan. Haditsun Hasan Sokeh atau haditsun Maudhu atau biasanya ada penjelasan. Tapi ini enggak ada penjelasan. Karena gue yang share screen. Tapi pernah dengar aku ini. Tar dulu Pamir. Ini kan Sahih Bukhari 3068. Kitabnya Permulaan Penciptaan Makhluk. Babnya 5 hewan yang tergolong fasik dan boleh untuk dibunuh di tanah haram. Nah, maksud saya ini kan tadi yang Mikana minta ini kan sama nih. Ya kan? Nah, sekarang ada penguatnya. Tuh. Ada berapa tuh? Hadis tuh sama semua tuh. Penguatnya tuh. Nah, kalau di hadisnya misalnya dhaif, masa enggak? Maksudnya itu yang ditanyain apa? Coba fokus yang ditanyain terkait dengan apa? Iya. Oke ya. Saya nggak menyimpulkan di sini ya, saya hanya bertanya. Ada 5 jenis hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram, yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung raja wali. Nah, yang saya mau tanya Pak, hewan melata itu emang hewan apa gitu? Apakah tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung raja wali termasuk hewan melata? Karena yang saya tahu ya berdasarkan ilmu pengetahuan, hewan melata itu ya yang berjalan dengan perutnya seperti ular, cacing, gitu Pak. Yang terkait dengan sama Mikana ini. Melata kalau ini melata ya. itu jangan-jangan bisa loncat Mikana kalau di Arab. Kita jangan curigaan, bisa aja yang melata itu kalau di Arab gak harus merayap. Coba Kang Tristan, jelasin Kang Tristan. Kalau ini memang ada ini karena yang hewan-hewan yang membahayakan apa semua itu. Enggak, konteksnya yang melata. Yang konteksnya ini yang melata. Melata. Ini kan dulu. Coba tanya tuh Pak. Ini udah pernah dijawab. Bener katanya ini. Hadis ini bener kok. Enggak, kita nggak usah ngasih beban. Kita nggak usah ngasih beban. Biarin Pak Amir itu mikir, nggak apa-apa Pak Amir, nggak apa-apa. Kita nggak usah terlalu nge-push lah. Iya. Mir, lo ada tipu daya Allah Mukamir. Enggak jangan kayak gitu. Udah lo 4 kawan ini lo Mikana dulu lah gantian. Iya. Apa? Ente udah tadi bro. Tes dulu.
karena gue terus terang ya, memang hadis Gua itu atasin dikit Arabnya. punya ilmunya tuh. Tuh Tristan udah bangun. Arabnya. Nih, Oh, ini mantap Arabnya nih. kepanjangan. Bawa lagi dikit. Coba Kang Tristan, coba aku tak cari ininya dulu. Bo. Referensi. Udah Pak, tenang Pak. Tenang Pak, ada ditemenin kok Tristan ada. Nggak semua masalah. orang nggak semua orang punya keahlian Pak. Gue tahu. Kayak gue tadi kan, gue nyerah. Ya, gimana Tristan? Dulu. Ini yang nanya Mikana nih. Tuh pelan-pelan ngomong. Nggak apa-apa nanya doang. Saran gue jujur aja, kalau memang belum tahu. Kalau yang melatanya itu saya belum tahu apa maksud melata itu. Itu lebih baik Pak. Karena ini. Bentar. Iya. Take your time. Take your time. Iya. Ngapain lu paksa-paksa jawab ntar salah? Iya. Kayak gua tadi. Taruh lah. Lempar yang sama yang lebih paham. Dah. PR juga nggak apa-apa. Kau juga Mikana nanyanya juga, aduh, berkali Gimana kau. coba? Kan aku nanya itu, makanya aku tanya dulu. Tapi jangan marah loh, kan makanya aku tanya Nanya itu jangan yang susah-susah sahih dong, atau Mikana. enggak. Nanya jangan susah, jangan yang susah-susah nanyanya. Nah, enggak. Hadis ini bukan sulit-sulit, memang rumit. Bukan susah, rumit. Ya nggak belajar jadi susah. Bukan rumit, ini gampang. Wah, gampang. Ini seneng gue sama Tristan. Itu memang gue mancing lo ngomong. Gue udah mau tidur padahal. Iya, itu. Tuh, masih ada yang masuk tuh. Gila. Termasuk dulu akun gue satu lagi. Gimana? Masuklah, akunmu satu lagi lah. Iya, berarti Pak Amir nggak bisa jawab ya, nggak apa-apa. Belum bisa jawab. Belum. Melatanya itu maksudnya apa? Kang Tristan, coba Kang Tristan. Iya, Binatang buas itu. Binatang buas. Iya, di kamus ada ini. Oh, coba dulu Amang di teksnya di translate. Itu. Translate-nya berarti salah nih. Kan namanya mustarok. Kalau di mustarok emang repot kalian. Mustarok itu apa? Homonim. Apa? Homonim. Apa tuh? Satu kata banyak makna, kayak apel. Iya, pagi betul. buah apel bisa ke sana, bisa ke Oh, sini, iya. ular, bisa lain. Jadi permasalahannya itu ada di kata melatanya ya. Harusnya penerjemahnya nih yang ngaco. Bukankah hewan melata itu kan yang menjalar dengan perut? Nggak apa-apa sih, cuman ular, cacing. gini loh. Ada penerjemah ini yang dari Google itu, yang kadang-kadang membengkokkan arti aslinya. Nah, harusnya kalian waktu ngeliat ini agak aneh, cek di kamusnya, kamus Arabnya. Kamusnya di mana? Lu rekomennya di mana? Gue bisa lihat. Bisa nggak lu rekomen biar kita tahu gitu loh? Ogah deh. Loh, dan. Ini gue kasih. Ogah. Ini gitu. Ingat ya, si Mikana itu bukan ngasih poin loh, dia nanya. Jadi jangan dimarahin. Kagak lah, bagus ini. Iya, jangan dimarahin. Kayak kemarin gua sama siapa ya? Sama Duren kemarin kan, gitu. Jangan dimarahin, dia kan cuma murni nanya. Gua share screen nih. Coba share screen. Susah ini. Translate-nya. Tuh. Hadisnya dong. Nih, tuh. Oh iya. Tapi ada juga tuh hewan melata no. Oh. Hewan luas pasnya nih. Baik. Berarti
Berarti lebih ke pasnya ke hewan buas ya? Iya. Ya Oh, kan ada gimana kalau Mikana? jengking. Anjing galak itu hewan buas itu gimana? Ya, nggak tahu. Terserah Pak Amir aja. Apakah memang hewan melata itu burung gagak, anjing galak, tikus gitu. Anjing galak itu ada yang galak, ada yang baik kan bukan Eh, berarti jenis anjing itu hewan buas. bukan. Tadi di situ anjing apa tadi? Anjing, burung gagak, tikus, kalajengking. Itu termasuk hewan melata nggak Pak Amir? Kalau jengking iya, tikus Ya, sama anjing galak, bos kan burung enggak gagak. juga Tristan. Kan itu Anjing arti kata yang dari bahasa tadi kan banyak artinya itu tadi. benar Pak, betul. Betul. Memang saya tadi ngeliat kok itu ada yang merata, ada yang buas. Nah, sekarang kan ini ada beberapa Iya, binatang buas bisa, binatang aja bisa. Ada di Quran itu dawabun. Binatang melata bisa. Labu walun bisa. Buah oh, itu. Binatang ini merayap bisa. Tapi binatang merayap kayak ada tamar butoh belakangnya. Dabah. ada 5 jenis hewan yang Merayap, yang merayap ya. membunuhnya tidak. Nah, itu Binatang kan ternak kalau bisa kita juga. bahasa Arab di bahasa Indonesia kan artikulasi arti itu kan banyak. Jadi ini udah Oke, disatikan di sini betul Bang. merata. Jadi gini, kalau kalau misalnya ini gue mau belajar ya. Jadi kalau misalnya gue sini gue bilang kayak gini, ada 5 jenis Binatang. hewan yang siap membunuhnya tidak berdosa. Jadi melatih gue hapus, main nggak? Iya hewan. Hewan yang dibunuh. Cuman ada yang jadi masalah tuh tikus itu. Coba gue lihat lagi. Tikusnya itu apa Fakru. Kalau artinya? tikus tuh fakru. Coba lihat. Buruk kari 3068. Siapa yang mau share screen gue? Tapi gue Akrobun, Fakru, Fakrotun tapi gue tikus share sebenarnya. screen gue ini tadi gue ini Anjing. semua ya. Nih ya, Bukhari 3068 ya. Ya, ini kan translate nih tuh Google Translate. Ini melata juga bro Tristan. Tuh. Tuh. Nih. Melata juga, melata tuh. Bro. Ya terserah lah. Anggaplah salah. Anggaplah sekarang premisnya kan kalian ini salah gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Kan orangnya gitu. Gue akuin juga ya. Nih kalau gue boleh jujur ya, hal ini pun gak mempengaruhi iman Islam kok. Iya, Nah, karena kayak nggak gini. ngaruh gitu. Betul. Nggak apa-apa. Tapi kan ini kan kita kan Kecuali fundamental ya gitu. gitu ya. Padahal Iya nggak masalah. di hadis di kamus kan bisa binatang buas gitu. Bisa binatang. Iya. Kalau ada tabar butuhnya jadi binatang melata gitu. Bisa binatang Ini cuma merayap. masalah linguistik. Nggak ngaruh juga ini kan. Kalau ada juga itu binatangnya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oh. Ya tanggapi Mikana, coba. Iya benar. Benar kok. Silakan Mikana. Ya, harusnya kan Pak Amir lah yang ngasih penjelasan. Kalau saya mah, ya apa yang dibilang Pak Amir, ya udahlah. Enggak kan Pak Amir tadi kan udah ini kan udah bareng-bareng sama Tristam. Tadi kan udah kita dengar penjelasannya. Nah sekarang gimana Mikana tanggapinya? Puas nggak jawabannya? Saya tuh yang agak nggak masuk akal yang Pak Rotu itu tikus itu yang jadi masalah. Nanti setelah saya pelajari dulu lah di sini. Iya nggak apa-apa lah, udahlah dipelajarinnya dulu coy. Ya tikus itu yang saya nggak main. Tikus itu urgensinya apa Pelajarinnya gitu? dulu. Bahasa ininya, lihat bahasa Pak Rotu emang betul, Pak Rotu tapi memang berat ini pertanyaannya. Biasanya tikus itu kan alfaru. Terus itu ada tarma butuh apa? Itu masih pagi gini malas kejawab juga. Iya benar-benar udah nggak Pak apa-apa. Rotun ini ya. Biasanya alfaru gitu. Nah ini kalau hal-hal kayak begini-gini nih nggak Kalau terlalu akal ini. pun kan jelas anjing. Apa dia bisa jadi yang lain gitu? Apa tupai atau apa? Tupai nggak mungkin di padang pasir ya kan? Gitu. Nggak apa. Ada juga sih beberapa hadis yang memang tadi ada juga hadis ya tentang dilarang makan kadal gitu atau biawak gitu ya. Cuman terjemahan
Indonesianya di situ biawak gitu. Enggak. Padahal adal gitu. Jadi kira-kira hadis ini tuh jenis apa loh? Maksudku ya statusnya. Kalaupun soheh gitu ya. Kalaupun soheh gitu. Tikus itu tuh yang jadi masalah tuh. Nanti saya pelajari dulu. Oke, siap Mas Tristan. Oke, thank you, terima kasih. Bisa. Burung gagak kan bisa, tapi burung kan nggak mungkin gimana cara ngebunuh burung gagak ya, bingung juga ya. Iya. Burung Raja Wali ini kayak film Yoko ini. Ya udah. Memang nih pertanyaan berat. Ini jujur gue akuin berat. Ya berat. Ya, nggak boleh sembarangan. PR lah ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak Amir, nggak apa-apa Pak Amir. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat Boleh sama jadi Pak PR Amir ya. ya, amin. Itu dia. Itu dong, Pak. Sama kayak Tristan gue suka. Maksudnya kalau nggak tahu udah bilang aja belum tahu. Nah, Itu nggak mau sembarangan. Bener nggak apa-apa. itu lebih jujur sih kalau menurut. Nggak penting. Memang ini nggak penting kok menurut gue. Nggak ngaruh mau nggak jadi Islam tuh gagal gara-gara. Oke, kita gantian. Pertanyaan Pak Amir, silakan. Oke. Iya. Kasih Tristan aja yang tanya. Saya tak ngetik dulu. Nggak apa-apa. Kalau nggak mau nanya juga nggak apa-apa. Mau nanya juga nggak apa-apa. Megang kabel. Megang Ada kabel. lagi Rion. Gimana? Rion ini harus dijelasin ini. Ya. Jangan sampai nanti juga salah tulis lagi itu. Iya, kalau gue Samuel tentang sama taraweh. apa? Samuel 10:18 sama satu taraweh 19:18. Kalau kayak Bukan gitu-gitu. satu taraweh. Mana ada taraweh. Itu chat bisa Tawareh. Tawarik, ya. Tak kira taraweh itu. Emang berapa berapa Pak? taraweh dulu. Bikin ke chat bisa nggak Pak Amir? Ya. Kalau kritik teks sama aja, Pak. Jawabannya Iya. kalau bilang sama aja, yang lain dong. Yang lain Kita aja gitu. beda-beda. Yang lain kalau soal perbedaan. Oh, yang nulis beda ya. Bukan begitu Pak. Memang itu ada ilmunya juga Pak. Dan kita memang kalau gue jujur gue bukan ahlinya gue gitu loh. Kalau memang ada teman-teman yang lain memang bidangnya di situ silakan jawab nggak apa. Kalau gue nggak. Nah, siapa yang ahlinya ya? Iman gitu maksudnya kayak tadi misalnya tidak membunuh masuk di hukum kayak begitu kan memuncak iman maksudnya kayak gitu Pak Amir. Iya, kalau tentang jumlah-jumlah gitu memang nggak semuanya itu. Pak. Yang lain Pak Amir, jangan yang Iya, kalau Iya deh, semuanya kalau jumlah begitu. itu Pak Amir. kayak ketuhanan Itu- Yesus lah, ketuhanan Yesus. Itu nggak bakal Pak Amir Bukan kalau Yesus. masalah begituan. Ya. Itu tidak kontradiksi, itu saling melengkapi ya semua. Kalau ada jumlah-jumlah Iya. yang berbeda di Ya, kitab lain. Ikut aja, saling melengkapi. Iya Pak. Ya, mau nanya apa nih? Yang bentar. Saya tanya terkait dengan sebentar ya. Jangan tanya Bentar, alamat. ya. Hanya Nggak- sunatnya Mir. Alamat. Kan Enggak. andalan Islam sunat. nggak susah-susah. Apa nih? Mau nanya nih. Susah nih kayaknya. Aduh, ini tadi aku sudah ngantuk loh, di mobil aja ngantuk. Ini diajak ngobrol sekarang. nggak Ini sekarang dilihat Pak jam. Bang Amir lagi di jalan. Empat Pak Amir Jadi- atau KPI 5 Iya. bisa juga. Udah Bang Amir. nyampe. Mah. Bang Amir sekarang lagi di jalan, naik di mobil. Enggak, sudah. Udah nyampe. Ya, kalau mau- belum? Kalau mau Udah tidur nggak apa-apa, nyambung. besok aja lagi kita lanjut diskusinya. Saya pun mau tidur dulu, Bentar, soalnya masih besok tanya mau dulu. live. Satu aja. Bang. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Sebentar. Apa ya? Kemarin aku sudah ini. Apa yang kalau tentang kritik teks ya silakanlah teman-teman yang Susah ya. Ya udah. ketuhanan Yesus bagus itu. Jadi, Ketuhanan Injil itu terkabarkan gitu. Kalau gitu gua ya. ngabarin Tawari buat apa? Tawari itu sejarah itu. Oh, gitu. Iya. Kayak sama kayak tadi binatang tikus. Tikus apa itu hubungannya? Kira-kira anggaplah salah itu. Terus kenapa? Sama Misalnya dengan gitu ini ya. tadi ini berarti. Bukan salah juga, bukan kayak gitu juga. Pasti itu juga ada penjelasannya maksudku, Pak.
yang mungkin Bapak belum dapat ilmunya gitu. Pak Amir cari maksud kelakuan Yesus yang jelek apa gitu, yang guncang iman kita gitu. Guncang iman. Kecuali Bapak seorang ahli Quran gitu, ahli hadis, cuman Bapak jawabnya ngawur. Nah, ini baru. Kalau kayak Bapak kayak Tristan untuk aduh nanti PR lah. Ya masa kita paksa. Wajar lah itu mah. Ajar lah. Itu teks-teks kayak gitu. Aduh. Gini loh, gini. Apa ya tadi? Ini. Terkait dengan penjelasan hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Hadis 8:16 itu. Yang dimaksud Anu ini menurut penjelasan para bapak-bapak gereja itu apa? Atau para ahli yang mempelajari ini, penjelasannya itu apa kira-kira? Iya, itu kan memang nggak disebutkan nama kotanya, tetapi yang pasti suatu kota gitu. Jadi nggak disebutkan namanya, Pak. Enggak, itu Mikana, itu dibaca terus sampai ke bawah juga ketahuan kotanya di mana. Kan menyambung dia ceritanya. Coba. Di ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Coba di satu perikopnya dibaca. Kota Anu itu kota apa? Kalau ada pasti ada yang jawab ini. Iya, ada penjelasannya, itu murid Tuhan Yesus juga ya kepada si Anu, dan ciri-cirinya juga dia membawa kendi dan memang ketemu dan mereka makan Paskah di sana di rumah muridnya pada malam itu. Kenapa kota Anu ini disembunyikan di sini? Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan 12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dari antara aku. Di mana sih itu ayatnya, Mik? Nah, ini ciri-ciri orang itu, dia membawa kendi berisi air dan dia juga termasuk murid Tuhan Yesus ya. Di Markus 14, lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Nah, ini ciri-ciri laki-laki itu, dia memang membawa kendi berisi air dan ketemu gitu. Dan mereka memang jadi makan Paskah di rumahnya. Nah, lalu apa yang dimasalahkan di situ? Ya Pak Amir, mana nih Pak Amir? Yang nanya, tanyalah. Belum tahu, Anu itu belum tahu ya. Justru ya, di ayat 15 ya, Markus 14 ayat 15 ya, setelah ketemu ya, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Nah, jadi mereka makan Paskah di rumah laki-laki ini, itu termasuk muridnya juga, karena gini loh Pak Amir, murid-murid Tuhan Yesus itu banyak ya, bukan hanya 12, tapi yang ditulis memang hanya 12 yang di dalam Alkitab, tapi murid-murid Tuhan Yesus banyak, bukan hanya 12 gitu loh Pak Amir. Jadi tidak ada yang masalah dengan itu. Bahkan mereka pasti sudah tahu ya pemilik rumah itu siapa, sehingga mereka pun pergi ke sana dan mereka pun makan Paskah di situ gitu kan. Tetapi kalau memang diceritakan disuruh ke sana akhirnya juga nggak makan Paskah gitu kan di situ, justru itu yang kita tanda tanya gitu. Kenapa Tuhan Yesus memberikan ciri-ciri orang itu, atau kenapa nggak menyebutkan orangnya seperti apa gitu sehingga gagal kan gitu. Tapi di sini kan tidak gagal. Mereka memang makan Paskah di rumahnya. Dan seperti itu loh, Bang. Jadi memang disembunyiin kata Anu itu memang ya. Nggak ada mau ngomong disembunyiin. Maksudnya pergilah ke suatu kota. Maksudnya disamarkan. Itu muridnya, kan dibilang guru ya. Itu muridnya juga. Mereka sudah tahu
Dan akhirnya kan mereka makan Paskah di rumahnya. Terus apa yang dipermasalahkan, Bang? Nggak ada dah. Si Pak Amir udah cukup jelas itu. Mantap itu. Sebentar, Gimana Pak aku Amir? telepon orang. Mau gimana? Mau lanjut? Udah ngantuk aku. Aku Iya, nelpon tidurlah. orang ini. Tidurlah Pak. Kasihan Besok orang kan dari luar kota belum tak Ya. pesenkan. Iya. Ya, mau dong, Tidur Mak, mau dong, dulu lah, Mak. Bang Mau dong. Amir. Tidurlah Kak. Itu sama Kang Tidur. siapa itu? Iya. Tidurlah Pak. Tidurlah Kang Pak. Tristan. Iya. Bang Halo. Amir. Iya. Halo. Si Pak Iya, si gimana, Tristan gimana? juga mungkin mau tidur itu. Sudah dapat toh? Iya. Tidurlah Iya. Pak. Udahlah. Dapat Tidur, di nggak Ibis apa-apa. atau di Cikini? Ini orang malam. Iya. Mm-mm. Ya Allah. Besok aja. Waduh, Kenapa? udah dipesankan di Cikini, bayar itu nanti. Suruh nempati deh. Nggak bisa. Kenapa lagi? Nggak bisa Pak. Aku sudah bayar itu. Dia lagi nelfon. Nggak bisa. Harus dibayar. Atas namamu. Di Nggak Cikini. Nggak tahu. Sudah kau tempati? Siapa yang tempati? Saya. Julius, Oh, ya daerah udah. Bapak Julius itu. Pak, mute Pak. Oh, Nah. ini ngomongannya nanti disadap loh. Oh, Ini gimana sih? sudah di check out. Tapi dapat tempat enggak? Dapat tempat. Mute, udah gue mute dah. Tristan. Ya. Mana nih? Tristan dulu nih. Tristan. Tristan. Enggak, gue nggak nanya. Woi, tidur nih orang. Tristan. Enggak, bangunin aja, Tristan. Agak gue nggak nanya. Mikana pun kau mau tidur Mikana. Iya, besok mulai sama Kak Sofi di TikTok. Kak siapa? Sama Jam Kak Sofi berapa? Atul. Pagi lagi. Tidur lah kau. Kapan kita live? Oh, Itulah. ajak-ajak Ya udah lah. Mau mau. Belum mau jawab. Masuk mau musik. Iya, udah mak. Ntar kalau gua Ya, tidur, panggil tidur, masuk tidur, ya. tidur. Besok masuk lah, Mikana. Besok ya. Iya, kalau ada waktu, brother. Ya. Brother. Kalau waktu nggak ada, jamnya lu buang di kana. Jadi ada waktunya. Oke lah, Iya. tidur lah, udah mau. Oke lah ya, teman-teman. Oke, siap. Buat ya semua, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. Mikana. Hai hodoi kata si Pak. Anjir dihafalin sama dia si Fahim. Hodoi. Itu ya kau, itu apa sih kalau hodoi itu kalau bahasa Indonesia yang baik itu gimana ya? Apa itu? Gimana? Sorry sih. Tadi aku nelpon Coba. anak lembut. Iya Pak. Tak Iya masuk di Bapak. hotel. Pak Amir. Ya, Tidur aja tidur. Gak apa-apa. Iya, waktunya tidur. Iya tidur lah Pak. Tidur. Besok kerja Bang Amir. Hah? Kan Sabtu besok. Iya, tapi kecapean nih berapa Iya, hari tidur. nggak tidur. Ya tidur. Gak apa-apa Pak, tidurlah. Ya. Ya, nanti sama kamu, Rion, saya. Kapan? Ya terserah. Sekarang. Parah. Pak, lu tiap Kalau hari sekarang kali nggak semangat aku. ketemu sama gue emangnya kayak jarang lu. Kapan? Oke, Ya, memang saya dia suka suka akui itu, Tuhan. toh. Tapi Ya, temanmu tapi tadi, intinya kalau aku nanti- ngakui nanti Nabi intinya Muhammad manusia iblis seutuhnya. itu, makanya neraka itu disediakan untuk